Selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya Oscar, peserta IPB Basic 2B ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai project yang saya kerjakan, itu project ETL pipeline yang diorkestrasikan dengan Lui. Nah, sebelum kita masuk ke detail dari project ini, saya perlu menjelaskan dulu latar belakang kenapa project ini ada. Jadi eh, kita coba buat kasus simulasi ya. Jadi di sini kasus simulasi yang biasanya yang salah satu yang bisa dihadapi oleh data engineer itu adalah problem-problem seperti misalnya ada dalam hal ini ada 3 user ya dari tim sales itu ingin melakukan analisis mengenai pengaruh harga diskon dan harga jual dari data sales mereka ya. Nah, namun ya data mereka itu dari database PostgreSQL, namun masih banyak data mereka yang kosong dan tidak konsisten, formatnya juga belum benar. Kedua juga, jadi mereka susah melakukan analisis. Terus yang kedua dulu dari tim produk, eh mirip-mirip juga dengan tim sales, datanya amburadul, formatnya tidak jelas. Namun di sini data mereka tuh lebih parah lagi karena bentuknya masih CSV gitu. Nah, terus ada dari tim data scientist, tim data scientist ini malah lebih parah lagi. Karena kita ingin melakukan penelitian bagaimana sih menyelingkas berita dengan menggunakan LLP, tapi mereka tuh nggak ada datanya. Nah, jadi mereka ini meminta bantuan ke data engineer untuk melakukan ekstrak atau scraping data dari internet. Dalam hal ini data berita. Nah, jadi ada solusi yang bisa data engineer itu tawarkan adalah data engineer akan membuatkan data pipeline dan infrastruktur untuk melakukan ekstrak. Nah, ekstrak ini mulai dari ngambil data dari kalau dari data scientist ngambil data mereka itu cara scraping data dari website atau kalau dari tim sales nanti produk berarti mengekstrak data mereka dari CSV dan dari database Postgre. Terus kemudian nanti akan dikumpulkan semua untuk nanti akan dengan transform yaitu untuk menghapus data yang kotor, misalnya cleaning data, casting data, hapus kalau itu tidak digunakan. Nah, setelah semua itu ditransform, nanti akan di load dalam satu database warehouse yang dibuat dengan warehouse yang dibuat dengan image Docker PostgreSQL. Nanti disimpan dalam satu database yang memusat gitu. Nah, nanti proses ini tuh dilakukan secara otomatis dan dijadwalkan secara berkala sehingga memungkinkan untuk penambahan data misalnya memungkinkan untuk update data gitu. Jadi penjadwalan ini untuk memungkinkan untuk adanya update data. Nanti data-data source ini tuh misalnya dari data sales itu dari image Docker, terus kalau dari marketing, sorry ini dari tim produk ya, dari tim marketing. Misalnya dari tim marketing itu, nah dari tim marketing itu dari data Kaggle, kalau ini datanya dari sini, terus kalau untuk dari tim data scientist itu saya scraping dari berita Kompas. Nah nanti secara mendetail solusinya itu nanti akan dibuat eh, ETL pipeline desainnya dari ekstrak yang tadi saya jelasin ya, terus transform datanya, terus ngeload datanya. Nanti semua tiga-tiga data ini akan dipusatkan di satu database warehouse PostgreSQL yang nanti akan dibuat dengan menggunakan Docker ya. Jadi data Postgres ini akan dibuat image-nya dengan menggunakan Docker dan di dalam kontainernya. Nah, setelah itu dibuat, kita akan membuat scheduling ya, otomasi dan scheduling jika ada penambahan data baru maka bukan penambahan data baru, misalnya setiap berapa waktu sekali, misalnya setiap hari atau setiap seminggu sekali nanti akan dilakukan nanti proses ETL pipeline ini akan dijalankan sehingga memungkinkan untuk penambahan data baru gitu. Nah, terus yang saya gunakan di sini ada Python, Pandas, Luigi, PostgreSQL, Docker, dan Contact untuk scheduler, Pinterest untuk scraping. Nanti desainnya seperti ini ya. Kalau kita lihat itu desainnya, oh, sorry ini agak gelap, tapi mungkin kalau bisa kita lihat di prosesnya itu nanti ngekstrak dari 3 data nih dari sales data di Docker, marketing data CSV, data berita nanti secara scraping, terus nanti ditransform kita gunakan Pandas, terus nanti di load lagi ke data PostgreSQL namun dengan database yang terpisah. 3 data itu ya dipusatkan di satu data warehouse yang nanti dibuat image-nya dengan menggunakan Docker. Oke. Nanti hasil detail pipeline-nya itu seperti ini ya. Jadi nanti ada proses yang nanti dilakukan oleh
Luigi itu seperti ini. Ini sebenarnya proses yang sebenarnya udah selesai ya. Cuma di sini saya highlightin proses yang sedang berjalan. Nah, jadi eh, proses yang di sini kalau sudah selesai tidak akan mempengaruhi proses yang di sini. Gitu. Sorry, proses yang di sini kalau tidak selesai tidak akan mempengaruhi proses ini. Jadi meskipun ini masih running, yang ini tetap jalan. Gitu. Jadi ini proses detail ini bisa memungkinkan eh, tidak harus berurut gitu ya prosesnya. Oke, baik nanti sekarang saya akan menjelaskan mengenai eh, demonya ya. Jadi sebelum kita bisa menjalankan ETL pipeline ya kita perlu membangun infrastrukturnya dulu gitu. Nah, sebelum itu kita harus mengambil sumber-sumber datanya dari dalam hal ini eh, data untuk sales itu saya ambil dari data Docker. Nah, untuk ambil dari data Docker image itu saya perlu pull dengan menggunakan Docker pull ya dari data dari sumber di sini gitu. Karena di sini ini coba contohkan aja ya. Jadi karena di sini saya udah ini ya, sudah kalau mungkin kalau kita lihat tuh datanya itu sebenarnya udah dijalankan ya, sudah di-pull sama dijalankan. Jadi ini nggak perlu lagi. Mungkin saya bisa melihatkan hasilnya di Docker ya. Oke, oke coba kita. Terus untuk kedua ini setelah nanti datanya di-pull di run yang data dari sales, kita perlu membuat terlebih dahulu data warehouse nanti yang akan dijadikan save terakhir untuk ketiga data yang udah dibersihin ya. Nah, jadi nanti kita perlu berpindah ke data warehouse. Sebentar, ini sudah terbuka ya. Oke. Eh, jadi data apa? Jadi data source-nya ini sudah jalan ya, data sales-nya. Data sales-nya udah jalan, jadi saya nggak perlu menjalankan yang ini sini dulu, sini lagi gitu. Nanti dijalankan di port 5433 di lokal saya gitu. Oke, 33 di lokal saya nanti yang 543 ini sebenarnya di lokalnya lokalnya ini, lokalnya Dockernya. Jadi ini gak akan bisa dibuka dari lokal langsung ya. Oke, nah kita akan buat Docker image untuk data warehouse-nya, ya, data yang akan dijadikan pusat ketika data yang udah ditransform. Jadi kita perlu pindahkan direktur kita ke data warehouse. Nah, sebelum itu karena saya udah eh, menjalankan kontainer, jadi saya perlu menghapus lagi kontainernya atau image-nya. Jadi saya perlu membuat image-nya dan menjalankannya gitu. Jadi, oh ya, saya perlu tunjukkan dulu ya. Jadi, oh bukan ini. Jadi nanti Docker image untuk data yang di load, Docker image dari database PostgreSQL yang akan di load itu seperti ini ya. Jadi ini proses yang udah diotomasi scriptnya semua. Jadi kita nggak perlu nulis satu-satu lagi di terminal. Kita tinggal langsung Docker compose up dan Mindai. Nah, Mindai ini biar prosesnya berjalan di background. Oke, oke sudah jalan. Ini proses sudah jalan. Apa Docker database-nya database Workers udah muncul. Nah, kalau kita lihat inilah ini sudah muncul sudah berjalan ya di lokal. Oke, setelah itu kita perlu membuat eh, virtual environment ya. Dalam hal ini virtual environment-nya itu saya buat di tempat saya gitu. Nah, setelah kita buat, nah ini karena saya udah buat, saya nggak perlu buat lagi. Setelah kita buat, kita perlu menginstal, oh ya, kita eh, su- perlu mengaktifkan dulu ya sebenarnya. Jadi perlu mengaktifkan dulu, eh sorry, mengaktifkan dulu VMV kita ya. Hmm, seperti ini dulu.
Oke, kita perlu mengaktifkan dulu VMV kita. Oke, kita perlu mengaktifkan dulu dengan menggunakan seperti ini ya. Nih, sudah sorry, bukan gini. Oh, bukan ini, sorry. VMV kita itu di sini. Nah, kita perlu mengaktifkan dulu VMV kita. Nah, sudah aktif ya. Nah, setelah itu baru kita baru bisa menginstal requirements apa yang perlu apa package-package Python aja yang perlu diinstal gitu. Di sini saya udah buatin. Setelah itu oke, setelah itu eh kita perlu menjalankan script ini ya. Script itu kita perlu jalankan. Nah, oh, sebelum kita jalan kita perlu aktifkan dulu biar prosesnya kita bisa jalankan ya. Kita perlu sorry. Oh, ini saya perlu keluar dulu ya. Saya perlu keluar dulu dari direktur sekarang dan kembali ke ETL pipeline. Terus saya aktifkan script ini biar bisa dijalankan. Sudah aktif, kemudian kita jalankan scriptnya. Oke, kita jalankan scriptnya. Jadi nanti proses di dalam sini itu nanti ada proses ekstrak data. Nah, nanti sorry bukan ini. Proses ekstrak data itu saya masukin eh di ini kan di sini kan scriptnya ya, script dari proses dari awal sampai akhir. Nah, proses masing-masingnya itu saya masukin di sorry, oke di folder source ya, di folder source ini. Nah, sini ada folder extract data. Nah, extract data ini ada tiga ya, data dari dari database Postgre, terus data dari marketing ya, data marketing ini data Excel aja. Kalau data dari sales apa data dari ini kita perlu data dari sales itu kita perlu mengkonekkan dulu dengan database-nya ya, dengan database PostgreSQL-nya. Itu saya menggunakan Helper di sini. Nah, ini saya bikin konektornya gitu, untuk mengkoneksikan dengan eh, database-nya yang kita pull dari Docker Hub ya. Nah, ini saya juga buat environment biar proses ini nggak bisa dilihat ya. Tapi mungkin ya proses ini nggak bisa dilihat di GitHub. Tapi untuk teman-teman di Tekman mungkin nggak apa-apa lah untuk melihat hal ini. Jadi setelah dinilai, saya akan menutup lagi video YouTube-nya ya. Oke, eh nanti saya akan blur aja. Setelah proses ininya dilakukan, proses ekstrak nanti akan proses transformasi ya. Nah, nanti transformasi ini proses pembersihannya di data sales-nya ke yang hapus. Mengganti koma dengan titik, terus mengisi nilai kosong gitu ya, dengan nol dan seterusnya. Oh ya, saya belum jelasin tadi bagian ekstrak tadi. Selain mengekstrak dari sales data data marketing, nanti di dalam ekstrak ini juga ada proses scraping data gitu. Nah, ini proses scraping datanya kita ambil langsung dari alamat di sini ya. Setelah itu datanya itu perlu sebenarnya sebelum transformasi itu perlu divalidasi lagi ya. Nanti kita perlihatkan. Jadi nanti ngecek bentuk data, tipe data, missing value, dan seterusnya. Setelah datanya ditransform, nanti datanya akan disimpan tabel data di eh, di database warehouse yang kita buat tadi ya untuk pemusatan datanya gitu, database warehouse. Jadi tiga-tiga data itu akan dipusatkan di satu database yang kita buat di image product PostgreSQL tadi. Nanti proses di sales data itu sebenarnya yang ini dulu ya prosesnya. Ya ini proses ini gitu. Setelah semua di load di itu, terus kita lakukan, nah, setelah kita menjalankan script ini, terus kita kita lakukan eh,
sorry. Hmm, oke, kita lakukan cron tab ya. Kita lakukan scheduler. Nah, scheduler ini kita tinggal mentekan aja cron tab E. Nanti kita nanti mengisi di sini cron tab-nya apa gitu. Dalam hal ini cron tab yang saya buat itu saya bikin setiap 2 menit sekali akan berjalan. Oke, kita save. Eh, oke, kita save ya. Oke. Setelah ini kita save, kita isi ini, udah selesai. Nah, mungkin saya perlu jelaskan testing skenario juga untuk membuktikan bahwa eh, proses ini udah jadi jalan ya. Jadi coba kita jalankan dulu, eh sorry, kita jalankan dulu script kelasnya tadi ya. Kelasnya tadi berarti eh nah tinggal jalankan. Nah, dia akan start prosesnya. Nanti prosesnya itu kita bisa lihat di sini di log. Nah, di log. Nah, ini proses sekarang kan jam jam segini tanggal tanggal 13 bulan 13. Kita bisa lihat log filenya di sini. Nah, ini proses-prosesnya ya. Nah, ini juga log filenya. Tunggu, oh sorry yang kemarin ya. Ini yang sehari ini. Oke. Nah, ini datanya sudah terekstrak ya. Oke, ini saya hapus dulu biar prosesnya benar-benar jalan. Eh, sorry. Nanti prosesnya akan berjalan 2 menit lagi. Sejak jalan terakhir tadi. Jadi tadi proses jalan 13.26 ya. Nanti 13.27 13.26 23.26 nanti 23.28 itu akan berjalan lagi proses ini. Kita lihat aja. Jadi saya bikin 2 menit ya. Oke, prosesnya berjalan lagi. Kita lihat ini, prosesnya sedang berjalan lagi. Nah, ini proses lagi berjalan. Kita bisa lihat lognya di sini ya. Ini dia lagi mengekstrak data ya. Nah, data salesnya diekstrak. Nah, itu udah ditransform juga data salesnya. Nah, data marketingnya juga sudah terekstrak di sini. Oke, mungkin kita bisa lihat prosesnya juga berjalan di localhost apa? Di lokal sorry, di port 8080 ya, saya lupa port berapa. Oke, di port 8082. Nah, kita bisa lihat prosesnya berjalan di sini. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lihat ini transform sedang berjalan. Nah, ekstraknya ini lagi pending ya, menunggu ini selesai. Cuma ini prosesnya juga sebenarnya lagi berjalan ya. Duh, sorry. Oke, oke sudah tertransform ya data marketingnya tadi kita coba cek lagi. Oke, sudah tertransform berarti tinggal proses ekstrak data scrapingnya. Nah, nah, ini lagi berjalan. Oke, ini mungkin membutuhkan waktu sekitar berapa menit gitu ya. Nah, mungkin untuk membuktikan setelah itu nanti untuk membuktikan proses upsetnya benar, kita perlu mengubah. Nah, ini data udah terekstrak ya, data scrapingnya, data tersebut udah tertransform, tinggal mengupload datanya aja nanti. Oke, setelah itu kita coba tes. Oh, sudah selesai ya.
Oh, lagi running alat alat datanya lagi running, mungkin agak lama ya. Oke, setelah datanya selesai gitu kita coba ngetes proses di sini untuk upset datanya di sini. Nah, ini kita matikan, yang ini kita hidupkan. Sini, oke. Oke. Oh, sebenarnya agak lama ya. Mungkin, oke, udah ke save dua data ya. Oke, sudah ke save semua. Harusnya ini prosesnya udah selesai. Oke, selesai. Nah, ini nanti kan prosesnya berjalan lagi di jam 23.32 ya, harusnya. 23.32 kita lihat lognya terakhir jam berapa, 23, 32 harusnya. Di jalan lagi. Tadi kita udah, coba kita langsung cek aja ya datanya. Data yang udah oke, kita buat, mana nih? Query, query, query. Oke, kita coba select from sales. Oke, coba lihat data terakhir ya. Oh, sudah muncul ternyata. Berarti prosesnya udah berjalan ya. Oke, sebenarnya itu proses ini nggak ada sebelumnya sampai proses ini aja. Namun karena prosesnya udah berjalan lagi, kalau mungkin kita lihat eh di bagian lognya tadi. Nah, ini harusnya udah jalan lagi, nah betul. Berarti prosesnya dia udah menambah data lagi ke data base warehouse-nya. Ya, jadi kita nggak sempat melihat proses upset tapi proses upset itu terjadi ya. Karena proses upset ini tuh dilakukan pada saat kan tadi kita mengubah skripnya di sini ya, di pas di load tadi. Nah, proses awal itu kita nggak masukin data ini gitu. Harusnya kalau proses yang awal ini tadi berjalan, sebelum proses yang kedua nih, yang ini nggak ada tadi, yang testing data, testing produk, sorry. Oke, baik, itu saja dari penjelasan mengenai project detail saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.